Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, perkenalkan saya Anggita Listianingrum, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dengan nomor NPM di bawah ini. Saya akan menjelaskan salah satu tema dalam materi Hukum Perbankan di semester 5 dengan judul kredit perbankan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Yang berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis kredit, antara lain yang pertama, kartu kredit atau credit card. Kartu kredit merupakan kartu hutang. Jika kartu ini digunakan untuk melakukan pembayaran atau pembelanjaan, barulah kita akan dibebani hutang dan tagihan sesuai nominal uang yang kita pakai. Hutang bisa dibayar setelah tagihan kartu kredit terbit dan bisa dicicil untuk pelunasannya jika kita tidak mampu membayar penuh. Yang kedua yaitu kredit tanpa agunan. Kredit jenis ini hampir sama dengan kartu kredit. Bedanya, kartu kredit memberikan kita pinjaman atas survei dan pertimbangan profesi kita. Maka kredit tanpa agunan atau KTA biasanya surveinya tidak mendetail. KTA juga memiliki bunga yang lebih tinggi daripada kartu kredit. Tetapi KTA ini plafonnya bisa lebih tinggi daripada kartu kredit. Yang ketiga yaitu kredit usaha rakyat atau biasa disingkat KUR, merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah khusus yang memiliki usaha. Syarat untuk mengajukan KUR adalah usaha Anda layak untuk didanai dan Anda memiliki jaminan yang cukup untuk diagunkan oleh bank. Jika permohonan disetujui, maka surat jaminan Anda akan disimpan oleh bank. Jika tidak mampu melunasi, maka jaminan yang Anda akan dilelang oleh bank untuk melunasi sisa hutang Anda. Yang keempat yaitu kredit multiguna. Kredit ini merupakan gabungan antara KUR dengan kredit lain yang berfungsi untuk mendanai pembelian barang bergerak atau tidak bergerak seperti mobil untuk usaha atau pembelian ruko untuk kantor. Sebagian dana dari kredit multiguna bisa digunakan untuk usaha, sebagian lainnya bisa digunakan untuk membeli kendaraan atau properti, baik kantor ataupun pabrik untuk usaha. Syarat pengajuannya, Anda harus memiliki usaha yang layak untuk didanai dan Anda juga harus memiliki sejumlah jaminan yang bisa diagunkan. Yang kelima yaitu kredit investasi. Kredit investasi ini ditujukan juga khusus bagi pelaku usaha, namun jangka waktu pengembaliannya lebih lama, bisa mencapai 10 tahun. Plafon yang dipinjamkan juga lebih banyak dan berfungsi sebagai investasi usaha, seperti untuk menyewa toko, membeli kantor, dan sebagainya. Yang keenam yaitu kredit rekening koran. Kredit rekening koran juga salah satu jenis kredit yang membutuhkan agunan atau jaminan. Bedanya dengan kredit-kredit lainnya, nasabah yang meminjam dengan jenis KRK hanya diwajibkan membayar bunga pokok pinjamannya dari jumlah uang yang dipinjam atau ditarik. Pokok pinjamannya boleh dilunasi di akhir pelunasan. Perjanjian dalam perkreditan meliputi cara pembayaran, jangka waktu kredit, suku bunga, agunan atau jaminan, biaya administrasi, asuransi jiwa, dan tagihan. Pertimbangan bank dalam menyalurkan dana terdiri dari 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang pertama yaitu karakter. Karakter adalah prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara customer service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenakan latar belakang kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip karakter ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank. Yang kedua yaitu capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya.
apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan pembayaran kredit nasabah terhadap bank. Yang ketiga yaitu kapital. Prinsip kapital yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Kapital ini dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah. Sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan. Yang keempat, kolateral. Prinsip ini adalah prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Yang terakhir yaitu condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara yang memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. Sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. Yang tidak kalah pentingnya yaitu hubungan prinsip 5C dengan pengajuan kredit. Pada dasarnya, adanya prinsip 5C ini diadakan untuk dengan harapan sebagai bahan referensi terutama bagi para analis kredit perbankan. Karena bank tentu tidak mau asal memberikan kredit kepada mereka atau kepada nasabah. Bagi orang bank, nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan mereka. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan sebuah mutiara. Orang seperti inilah yang dianggap nasabah potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit. Pendeknya, orang yang bisa memiliki atau memenuhi prinsip 5C yang baik adalah manusia yang ideal. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.